Satu orang anggota kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamo Brawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumi Walo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit pegawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumi Walo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024. Bumi Walo Enumbi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan Purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Yambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Korps TNI HBMA Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambo berang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumi Walo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Enumbi Bumi Walo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumi Walo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia. Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambo, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumi Walo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumi Walo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Korps TNI HBMA, Letkol Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, mengatakan Bumi Walo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah menyerang anggota TNI Polri hingga masyarakat umum. Bumi Walo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumi Walo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumi Walo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumi Walo.
OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanif 715, MTL, and Task Force Mandala V from CODIS 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekison Enumbi, better known by his guerrilla name Bumi Walo, ended. Bumi Walo was shot dead in a dramatic TNI military operation in Kolom, Ilambarawi District, Central Papua, Saturday, May 10, 2025. Initially, the leader of the Free Papua Organization, OPM, who had been wanted for his history of violence and bloodshed, was found hiding in a Honai. When joint TNI officers arrived and surrounded his hiding place, a voice was heard from inside the Honai. That's when Bumi Walo tried to break out through the front door, hoping to escape pursuit once again. However, the attempt ended tragically. A series of gunshots broke his steps. He collapsed to the ground that had been his guerrilla field. The death of the earth, even though long pursuits that had been 24 when he was officially included in the Puncak Jaya Police's wanted list. So far he has been a fugitive because of his involvement in various in the central Papua region. Sophia Paulo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamobrawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumi Walo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit pegawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumi Walo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024. Bumi Walo Enumbi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Yambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Korps TNI HBMA Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambomberang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumi Walo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Enumbi alias Bumi Walo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumi Walo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia.
Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumi Walo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumi Walo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Koops TNI Habema, Letkol In Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, mengatakan Bumi Walo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah menyerang anggota TNI Polri hingga masyarakat umum. Bumi Walo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumi Walo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumi Walo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel In Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumi Walo. OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanif 715, MTL, and Task Force Mandala V from CODIS 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekasan Anumbi, better known by his guerrilla name Bumi Walo, ended. Bumi Walo was shot dead in a dramatic TNI military operation in Kolom, Ilambarawi District, Central Papua, Saturday, May 10, 2025. Initially, the leader of the Free Papua Organization, OPM, who had been wanted for his history of violence and bloodshed, was found hiding in a Honai. When joint TNI officers arrived and surrounded his hiding place, a voice was heard from inside the Honai. That's when Bumi Walo tried to break out through the front door, hoping to escape pursuit once again. However, the attempt ended tragically. A series of gunshots broke his steps. He collapsed to the ground that had been his guerrilla field. The death of the earth, even though it marked the end of the long pursuit by security forces that had been going on since April 25, 2024, when he was officially included in the Puncak Jaya Police's wanted list. So far he has been a fugitive because of his involvement in various armed terror acts in the central Papua region, said LED Call Infantry Iwan Dwi Prihartono and Satgas Media Koops TNI Habema. Satu orang anggota kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamobrawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumiwalo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumiwalo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumiwalo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit pegawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumiwalo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024. Bumiwalo Enumbi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Yambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Korps TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambomberang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumiwalo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Enumbi alias Bumiwalo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumiwalo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia. Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumiwalo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumiwalo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Korps TNI Habema, Letkol In Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, mengatakan Bumiwalo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah menyerang anggota TNI Polri hingga masyarakat umum. Bumiwalo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumiwalo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumiwalo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumiwalo. OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanif 715, MTL, and Task Force Mandala V from CODIS 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekison Enumbi, better known by his guerrilla name Bumiwalo, ended. Bumiwalo was shot dead in a dramatic TNI military operation in Kolom, Ilambarawi District, Central Papua, Saturday, May 10, 2025.
Initially, the leader of the Free Papua Organization, OPM, who had been wanted for his history of violence and bloodshed, was found hiding in a honai. When joint TNI officers arrived and surrounded his hiding place, a voice was heard from inside the honai. That's when Bumiwalo tried to break out through the front door, hoping to escape pursuit once again. However, the attempt ended tragically. A series of gunshots broke his steps. He collapsed to the ground that had been his guerrilla field. The death of the earth, even though it marked the end of the long pursuit by security forces that had been going on since April 25, 2024, when he was officially included in the Puncak Jaya Police's wanted list. So far he has been a fugitive because of his involvement in various armed terror acts in the central Papua region, said LED Call Infantry Iwan Dwi Prihartono and Satgas Media Corps TNI Habema. Satu orang anggota kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM Bumiwalo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamo Brawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumiwalo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumiwalo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumiwalo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit pegawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumiwalo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024. Bumiwalo Enumbi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Yambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Corps TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambomberang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumiwalo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Enumbi alias Bumiwalo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumiwalo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia. Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua.
Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumi Walo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumi Walo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Koops TNI Habema, Letkol In Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, mengatakan Bumi Walo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah menyerang anggota TNI Polri hingga masyarakat umum. Bumi Walo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumi Walo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumi Walo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel In Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumi Walo. OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanif 715, MTL, and Task Force Mandala V from CODIS 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekasan Anumbi, better known by his guerrilla name Bumi Walo, ended. Bumi Walo was shot dead in a dramatic TNI military operation in Kolom, Ilambarawi District, Central Papua, Saturday, May 10, 2025. Initially, the leader of the Free Papua Organization, OPM, who had been wanted for his history of violence and bloodshed, was found hiding in a Honai. When joint TNI officers arrived and surrounded his hiding place, a voice was heard from inside the Honai. That's when Bumi Walo tried to break out through the front door, hoping to escape pursuit once again. However, the attempt ended tragically. A series of gunshots broke his steps. He collapsed to the ground that had been his guerrilla field. The death of the earth, even though it marked the end of the long pursuit by security forces that had been going on since April 25, 2024, when he was officially included in the Puncak Jaya Police's wanted list. So far he has been a fugitive because of his involvement in various armed terror acts in the central Papua region, said LED Call Infantry Iwan Dwi Prihartono and Satgas Media Koops TNI Habema. Satu orang anggota kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamobrawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumi Walo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit pegawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumi Walo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024.
Bumiwalo Enombi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Jambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Korps TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambomberang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumiwalo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Numbi alias Bumiwalo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumiwalo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia. Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumiwalo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumiwalo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Korps TNI Habema, Letkol Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 mengatakan Bumiwalo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah Polri hingga masyarakat umum. Bumiwalo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumiwalo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumiwalo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel In Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumiwalo. OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanif 715, MTL, and Task Force Mandala V from CODIS 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekison Numbi, better known by his guerrilla name Bumiwalo, ended. Bumiwalo was shot dead in a dramatic TNI military operation in Kolom, Ilambarawi District, Central Papua, Saturday, May 10, 2025. Initially, the leader of the Free Papua Organization, OPM, who had been wanted for his history of violence and bloodshed, was found hiding in a Honai. When joint TNI officers arrived and surrounded his hiding place, a voice was heard from inside the Honai. That's when Bumiwalo tried to break out through the front door, hoping to escape pursuit once again. However, the attempt ended tragically. A series of gunshots broke his steps. He collapsed to the ground that had been his guerrilla field.
The death of the Earth, even though it marked the end of the long pursuit by security forces that had been going on since April 25, 2024, when he was officially included in the Puncak Jaya Police's wanted list. So far he has been a fugitive because of his involvement in various armed terror acts in the central Papua region, said LED Call Infantry Iwan DWI Prihartono and Satgas Media Corps TNI Habema. Satu orang anggota kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamo Brawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumi Walo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit pegawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumi Walo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024. Bumi Walo Enumbi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan Purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Yambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Corps TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambomberang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumi Walo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Enumbi alias Bumi Walo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumi Walo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia. Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumi Walo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumi Walo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Corps TNI Habema, Letkol Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 mengatakan Bumi Walo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah menyerang anggota TNI
TNI Polri hingga masyarakat umum. Bumi Walo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumi Walo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumi Walo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel In Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumi Walo. OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanith 715, MTL, and Task Force Mandala V from Kodas 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekasan Anumbi, better known by his guerrilla name Bumi Walo, ended. Bumi Walo was shot dead in a dramatic TNI military operation in Kolom, Ilambarawi District, Central Papua, Saturday, May 10, 2025. Initially, the leader of the Free Papua Organization, OPM, who had been wanted for his history of violence and bloodshed, was found hiding in a Honai. When joint TNI officers arrived and surrounded his hiding place, a voice was heard from inside the Honai. That's when Bumi Walo tried to break out through the front door, hoping to escape pursuit once again. However, the attempt ended tragically. A series of gunshots broke his steps. He collapsed to the ground that had been his guerrilla field. The death of the earth, even though it marked the end of the long pursuit by security forces that had been going on since April 25, 2024, when he was officially included in the Puncak Jaya Police's wanted list. So far he has been a fugitive because of his involvement in various armed terror acts in the central Papua region, said LED Call Infantry Iwan DWI Prihartono and Satgas Media Corps TNI Habema. Satu orang anggota kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamobrawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumi Walo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit pegawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumi Walo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024. Bumi Walo Enumbi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Yambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Corps TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono
mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambomberang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumiwalo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Enumbi alias Bumiwalo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumiwalo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia. Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumiwalo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumiwalo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Koops TNI Habema, Letkol In Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, mengatakan Bumiwalo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah menyerang anggota TNI Polri hingga masyarakat umum. Bumiwalo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumiwalo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumiwalo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel In Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumiwalo. OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanath 715, MTL, and Task Force Mandala V from Kodas 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekison Enumbi, better known by his guerrilla name Bumiwalo, ended. Bumiwalo was shot dead in a dramatic TNI military operation in Kolom, Ilambarawi District, Central Papua, Saturday, May 10, 2025. Initially, the leader of the Free Papua Organization, OPM, who had been wanted for his history of violence and bloodshed, was found hiding in a Honai. When joint TNI officers arrived and surrounded his hiding place, a voice was heard from inside the Honai. That's when Bumiwalo tried to break out through the front door, hoping to escape pursuit once again. However, the attempt ended tragically. A series of gunshots broke his steps. He collapsed to the ground that had been his guerrilla field. The death of the earth, even though it marked the end of the long pursuit by security forces that had been going on since April 25, 2024, when he was officially included in the Puncak Jaya Police's wanted list. So far he has been a fugitive because of his involvement in various armed terror acts in the central Papua region, said LED Call Infantry Iwan Dwi Prihartono and Satgas Media Koops TNI Habema.
M. Satu orang anggota kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas dalam operasi TNI pada Sabtu 10 Mei 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Adapun penindakan TNI terhadap gerombolan OPM dilakukan di Kampung Kalome, Ilamo Brawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam operasi itu, seorang OPM pimpinan wilayah Yambi bernama Bumi Walo Enumbi dinyatakan tewas. Kepala Penerangan Kodam 26 Cendrawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan mengatakan Bumi Walo sempat mencoba melarikan diri. Dia berujar jasad Bumi Walo Enumbi telah diserahkan ke pihak aparat dan keluarga. Saat penindakan, pasukan tentara turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pistol, 3 unit gawai, 100 busur panah, parang, kampak, bendera bintang kejora, hingga dokumen OPM. Chandra mengatakan Bumi Walo Enumbi merupakan satu dari sejumlah anggota OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia telah masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024. Bumi Walo Enumbi diketahui terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menewaskan anggota Polsek Puncak Jaya dan Purnawirawan Polri pada 7 April 2025. Pimpinan OPM wilayah Yambi ini juga terlibat dalam penembakan terhadap tukang ojek pada 2024. Dalam keterangan terpisah, Komandan Satgas Media Korps TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan penindakan terhadap kelompok OPM ini dilakukan secara terukur dan akurat. Dia berujar penindakan ini bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata. Menurut Iwan, tindakan OPM tak hanya menyasar ke aparat keamanan, melainkan juga masyarakat sipil. Salah satunya, kata dia, dengan melakukan propaganda di media sosial untuk merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi di Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebi Sambomberang, OPM siapkan serangan balasan ke TNI Polri buntut tewasnya Jenderal Bumi Walo. Nyawa seorang pimpinan organisasi Papua Merdeka bernama Nekison Enumbi alias Bumi Walo melayang pasca ditembak aparat TNI di Puncak Jaya, Papua Tengah. Semasa hidupnya, Bumi Walo dikenal sering bikin teror ke warga sipil dan militer Indonesia. Situasi ini bikin OPM berang. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menduga operasi prajurit militer ini tidak dilakukan sendiri. Sebi menduga ada keterlibatan warga lokal yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan dalam penindakan terhadap kelompoknya itu. TNI tidak mungkin sendiri, itu kerja sama dengan orang lokal yang memata-matai, katanya pada tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh militer ke kelompoknya itu sebagai perang. Sebi mengatakan, kelompoknya akan melakukan serangan balasan terhadap aparat keamanan di Papua. Kami berjanji akan balas, menyerang tentara dan polisi, ujarnya. Bumi Walo pernah terlibat penyerangan terhadap anggota TNI Polri dan warga sipil. Bumi Walo pun masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Dan Satgas Media Korps TNI Habema, Letkol Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, mengatakan Bumi Walo masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya. Dia tercatat pernah menyerang anggota TNI Polri hingga masyarakat umum. Bumi Walo terlibat dalam sejumlah aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya aparat keamanan, termasuk insiden pada tanggal 21 Januari tahun 2025 terhadap anggota Polsek Puncak Jaya. Kemudian penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri pada tanggal 7 April tahun 2025. Selain itu, Bumi Walo juga terlibat penembakan terhadap tukang ojek pada tahun 2024 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bumi Walo ditembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia, ujar Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Chandra Kurniawan kepada wartawan, Sabtu, 10. 3. Elite Task Force shoots dead Bumi Walo.
OPM leader paralyzed in Honai. The ambush operation against the figure of the Free Papua Organization, OPM, was carried out by 3 joint elite TNI units. The 3 units were Task Force Rajawali 2, Yanif 715, MTL, and Task Force Mandala V from Kodas 715. The result, after more than a year of being a shadow of terror in Papua, Nekasan Inumbi, better known by his guerrilla name Bumi Walo, ended.